Ikhwani rahimakumullah, dalam pertemuan ini kita akan membahas berkaitan dengan adab ketika kita makan. Ada satu hadis yang sumbernya dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akalah apabila makan ahadukum salah satu di antara kalian to'aman makanan, fala yamsah, maka janganlah mengusap yadahu tangannya hatta yal'aqah, sehingga menjilati orang yang makan itu akan tangan yang digunakan untuk makan. Au yul'iqah, atau menjilatkan orang yang makan tadi akan tangan yang digunakan untuk makan. Ikhwani rahimakumullah, di dalam adab ketika kita makan itu sebenarnya amat sangat banyak. Tetapi di dalam kesempatan ini kita akan sampaikan 5 di antara adab ketika kita makan. Yang pertama, kita mengawali dengan bacaan basmalah. Kita sebelum makan maka hendaknya mengucap basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Jadi ucapan kata-kata yang keluar dari lisan kita sebelum kita menikmati makanan ataupun minuman itu adalah ucapan basmalah, di mana dalam bacaan basmalah tadi kita meyakini atau memantapkan hati kita bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman. Allah itu adalah Maha Pengasih. Semua makhluknya yang ada di dunia ini, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, baik itu yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, Allah kasih semua. Baik makhluk itu dalam kehidupannya taat kepadanya, beribadah kepadanya, atau makhluk itu tidak taat, tidak beribadah kepadanya, Allah tetap kasih jatah rizki di dalam kehidupan ini. Yang kedua, Ar-Rahim. Di samping Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman untuk semua makhluknya, Allah juga memiliki sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu artinya Maha Penyayang, yang cuma nanti di akhirat itu diberikan kepada orang-orang yang di dunianya
senantiasa taat, yang di dunianya senantiasa beribadah kepadanya. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadi orang-orang yang muti'unallah, orang-orang yang taat kepada Allah sampai akhir hayat, sehingga kita tidak cuma mendapatkan rahman-Nya Allah, tetapi kita juga mendapatkan rahim-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Namun kadang-kadang karena kita kalah dengan nafsu, karena kita kalah dengan rasa lapar atau haus, saat kita menikmati ternyata kita tidak mengawali dengan basmalah. Ketika apa yang kita nikmati, baik itu makanan dengan berbagai macam makanan ataupun minuman, akan habis, baru kita ingat, wah, tadi saya belum mengawali dengan basmalah. Maka ketika kita dalam kondisi yang seperti ini, Rasulullah SAW mengatakan, fa innasiyah, maka jika salah satu di antara kalian itu lupa, ayyadukura ismawah, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Rasul, falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau di dalam hadis yang lain, min awalihi wa akhirihi. Maka hendaknya ketika kita ingat bahwa tadi belum mengawali dengan membaca basmalah, kita langsung mengucap bismillah, paling tidak dengan ucapan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, awalahu wa akhirahu. Ikhwani rahimakumullah. Baru kemudian kita ketika makan, ketika kita minum, menggunakan tangan kanan kita. Sebagaimana diceritakan dalam satu hadis, ada seorang anak yang diasuh oleh Rasulullah SAW, yaitu Umar. Karena anak kecil, maka dia ketika ingat apa yang dilakukan di masa kecilnya, memainkan tangannya, ambil makanan yang disukainya, jaraknya walaupun jauh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam, wahai anak, samillah, bacalah basmalah, wakul biyaminika, makanlah kamu dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang terdekat darimu. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, hendaknya ketika kita makan menggunakan tangan kanan, ketika kita memberi makan atau bahasa kita adalah menyuapi orang untuk makan, maka hendaknya juga menggunakan tangan kanan. Jangan sampai kita ketika makan ataupun minum menggunakan tangan kiri, karena hal ini kita berarti mengikuti syaitan. Karena syaitan itu
ketika makan, ketika minum, bisimalihi, dengan menggunakan tangan kirinya. Tentu kita semuanya tidak ingin disebut termasuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bangkang, yang durhaka sebagaimana syaitan itu. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian ada satu peristiwa yang hendaknya kita perhatikan. Rasulullah SAW pernah menegur seseorang yang makan menggunakan tangan kirinya. Kemudian Rasul memerintahkan kepadanya untuk makan dengan tangan kanannya. Tapi apa tanggapannya? Ia mengatakan bahwa tangan kananku tidak berfungsi, padahal masih berfungsi. Sehingga naudzubillahi min dzalik, yang tangan kanannya asalnya itu masih berfungsi berubah menjadi tidak berfungsi. Tentu kita semuanya tidak menginginkan hal yang seperti itu. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kalau memang ada makanan, baik itu nasi, baik itu jajan ataupun yang lainnya, saat kita menikmatinya ada yang jatuh, maka Islam memberi rambu-rambu fal yadkhudha, maka ambillah apa yang jatuh itu. Setelah kita ambil, wal yumit anhal ada, sekiranya apa yang jatuh itu kotor, maka bersihkan yang kotor-kotor itu. Kalau sudah bersih, wal yakulha, maka makanlah. Jangan sampai ketika kita melihat nasi yang jatuh atau jajan yang jatuh, yang saat kita ambil ternyata masih bersih, karena mungkin jatuhnya di meja atau jatuhnya di karpet, di lantai yang bersih, lalu kita buang, maka hal ini tentu bertentangan dengan aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW. Aturannya tadi, kalau ada yang jatuh ambil, yang kedua bersihkan. Kalau sudah bersih, maka makanlah. Kenapa? Karena pesannya Rasul yang terakhir, wala yada'ha lisyaitan, dan janganlah kamu meninggalkan apa yang jatuh itu untuk setan. Ikhwani rahimakumullah, hal ini kayaknya sesuatu hal yang remeh. Kadang-kadang seringkali kita melihat orang tua yang membuang begitu saja makanan dari anaknya ketika makanan itu jatuh atau lepas dari tangannya, padahal makanan itu masih bersih, padahal makanan itu tidak terkotori apa-apa. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian yang keempat, setelah kita membaca basmalah kemudian memulai makan atau minum dengan menggunakan tangan kanan, kalaupun ada yang jatuh kita ambil, kita bersihkan, kemudian kita nikmati, kita makan. Maka yang keempat adalah sebelum kita
mencuci tangan kita dengan air ataupun dengan tisu ataupun dengan yang lainnya untuk membersihkan tangan kita, hendaknya adalah yal'aqoha au yul'ikuha, hendaknya kita jilati, kita bersihkan tangan kita itu dengan lidah kita, atau mungkin yul'ikuha, orang-orang yang ada sekitar kita itu ada yang mau membersihkannya dengan menjilatinya. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW adalah innakum la tadaruna fi ayyi ta'amikumul barakah, sebab kalian itu tidak mengetahui fi ayyi ta'amikum, di manakah makanan yang kalian makan itu al-barakata, ada berkahnya. Jadi ikhwani rahimakumullah, hadis tadi falayamsah yadahu hatta yal'aqoha au yul'ikuha, janganlah dia orang yang makan itu mengusapnya atau membersihkannya dengan air, dengan tisu ataupun yang lain, tujuannya supaya dijilat ataupun dijilatkan kepada orang lain adalah karena kita tidak mengetahui dari makanan-makanan yang kita nikmati itu di manakah keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari sisa-sisa makanan yang menempel di tangan kita itulah yang ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir ikhwani rahimakumullah, yang kelima adalah karena kita bisa makan, bisa minum adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita tutup dengan doa ataupun hamdalah. Doa yang beredar di masyarakat kita adalah alhamdulillahilladzi ata'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Tetapi ada doa yang lebih kuat sumbernya, lebih sikoh hadisnya, rawih-rawinya, yang datangnya atau bersumber dari Imam Abu Dawud dan Tirmidzi serta Ibnu Majah, yaitu dengan ucapan alhamdulillahilladzi ata'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi yang ata'amani, yang memberi makan kepada aku, warozakonihi, warozako, dan memberi rizki ini kepadaku, hi atau hada, dengan ini, min ghairi hauli minni, dari tanpa haul kuasaku, wala quwwah, dan juga dari kekuatanku. Ikhwani rahimakumullah, kita bisa makan, kita bisa minum, semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya kuasa, kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan. Kalau Allah tidak memberi, tentu kita tidak bisa makan dan minum.